Oh iya, tadi kalian mau ngomongin apa sih? Itu loh Nda, kita tuh ketemu si Wiki, tahu kan ya? Si Wiki sekarang tuh dia pakai motor bagus loh. Terus dilihat-lihatnya si Wiki sekarang kayak hedon banget lah gayanya. Wiki ya. Tahu nggak sih sebenarnya tuh dia suka main shop gini gitu. Ya, soalnya aku tuh pernah lihat ya dia tuh main sama teman-temannya. Oh, ternyata si Wiki teh main judi toh. Padahal jelas-jelas di mata kuliah ekonomi syariah judi itu dilarang ya. Bener banget. Berarti dia tidak memperhatikan ya. Bener, berarti dia nggak menerapkan apa yang dipelajari itu dalam kehidupan sehari-hari, ya nggak sih? Iya, betul. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa sih itu judi? Nah teman-teman, dalam terminologi agama, judi diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Dalam konteks ini, maisir mencakup berbagai bentuk permainan judi dan taruhan yang dilakukan dengan harapan memperoleh keuntungan tanpa melakukan usaha yang jelas atau memberikan manfaat. Judi pada umumnya, atau maisir dan kimar, dan penjualan undian khususnya azlam, dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam Islam. Islam melarang segala bentuk aktivitas bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi, dan ramalan atau terkaan, dan bukan diperoleh dari bekerja. Dasar hukum maisir dapat ditemukan dalam Al-Quran, terutama dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Ayat ini menegaskan larangan terhadap perbuatan maisir dan meminum khamar atau minuman keras. Meskipun maisir dan khamar mungkin memiliki beberapa manfaat, akan tetapi dosanya dianggap lebih besar daripada keuntungannya. Larangan ini bertujuan melindungi individu dan masyarakat dari dampak negatif perjudian. Hukum Islam secara tegas melarang maisir karena dianggap merusak keseimbangan sosial dan dianggap dapat merugikan individu dan masyarakat, serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan moralitas Islam. Unsur-unsur delik dalam jarima itu ada dua macam, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum tersebut adalah adanya nas yang melarang dan mengancam perbuatan unsur formal. Yang kedua, adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat atau unsur material. Yang ketiga, pelaku adalah mukallaf atau unsur moral. Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perjudian apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus. Menurut Muklis, ada dua unsur merupakan syarat khusus untuk dinamakan seseorang telah melakukan jarimah perjudian. Pertama, harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh. Yang menang akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu. Yang kedua, menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari petaruh. Salah satu contoh nyata perilaku maisir dalam kehidupan mahasiswa di zaman modern adalah keterlibatan dalam perjudian online atau permainan judi yang mudah diakses melalui internet. Beberapa mahasiswa berkumpul untuk berpartisipasi dalam taruhan olahraga, permainan kasino online, atau perjudian lainnya karena mudahnya akses dan harapan untuk mendapatkan keuntungan finansial secara instan. Praktik semacam ini dapat menciptakan ketidakstabilan finansial, tekanan psikologis, dan bahkan masalah hukum yang serius. Nah, penting untuk memahami bahwa perilaku mungkin memiliki dampak negatif jangka panjang, baik secara finansial maupun psikologis. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk menyadari risiko yang terlibat dalam praktik maisir dan menghindari keterlibatan dalam kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral. Menjaga keseimbangan antara kegiatan akademis, sosial, dan keuangan yang sehat dapat membantu mahasiswa menghindari jebakan perilaku maisir dan fokus pada pertumbuhan dan pengembangan pribadi yang sangat positif. Dampak dari perilaku maisir ada 5. Yang pertama, kerugian finansial. Salah satu dampak negatif utama dari maisir adalah kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, mengingat maisir didasarkan pada keberuntungan dan spekulasi, orang yang terlibat dalam praktik ini seringkali mengalami kerugian yang besar. Yang kedua, ada ketergantungan atau kecanduan. Maisir dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan yang serius, karena perjudian melibatkan faktor keberuntungan yang tidak dapat diprediksi. Beberapa orang mungkin tergoda untuk terus berjudi dengan harapan mendapatkan kemenangan yang besar. Yang ketiga, ada masalah kesehatan mental.
Berpartisipasi dalam maisir juga dapat menyebabkan masalah kesehatan mental yang serius. Stres, kecemasan, depresi, dan perasaan putus asa adalah beberapa dampak negatif yang seringkali dialami oleh individu yang terjebak dalam praktik perjudian. Yang keempat, ada kerusakan hubungan sosial. Maisir dapat menyebabkan kerusakan hubungan sosial yang signifikan. Ketika seorang terlibat dalam perjudian, mereka mungkin mengabaikan kewajiban sosial seperti keluarga, teman, ataupun pekerjaan. Yang kelima, ada kriminalitas. Maisir juga dapat memicu untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Beberapa orang yang kehilangan uang mereka dalam praktik perjudian mungkin merasa putus asa dan tergoda untuk mencuri, melakukan penipuan, ataupun terlibat dalam kegiatan ilegal lainnya untuk mendapatkan uang dengan cepat.